Sudah sepekan para pengungsi Rohingya berada di pengungsian Braspati, Medan, Sumatera Utara. Pihak imigrasi terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan institusi internasional. Sementara di Aceh Timur, para pencari suaka mulai diajarkan bahasa Indonesia untuk mempermudah proses komunikasi. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Marini Sayuti dari Medan, Sumatera Utara, dan juga ada Andika Bakti dari Aceh Timur. Kita ke Marini terlebih dahulu. Marini, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan proses pemulangan pengungsi yang ada di sana saat ini? Terkait proses pemulangan pengungsi, khususnya asal Bangladesh yang saat ini berada di Braspati, Medan, pihak imigrasi dan IOM sudah bekerjasama dengan pihak Kedutaan Besar Bangladesh untuk melakukan pendataan dan memverifikasi data mereka, termasuk mencari tahu latar belakang 53 pengungsi Bangladesh di sini. 53 pengungsi asal Bangladesh pun sudah memberikan data mereka melalui form yang telah dibagikan oleh pihak imigrasi Medan, Sumatera Utara. Dan dari pantauan kami, para pengungsi ini memang mengakui bahwa mereka berlayar dari Bangladesh melalui Selat Malaka dengan tujuan ke Malaysia untuk bekerja. Namun saat di tengah laut mereka terpisah oleh penyalur tenaga kerja yang diduga sengaja menelantarkan mereka di tengah laut. Sehingga pada Jumat 2 pekan lalu, para pengungsi ini selama 3 bulan berlayar akhirnya terdampar di perairan Selat Malaka yang kemudian ditemukan oleh nelayan di Kabupaten Pangkalan, di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan kondisi yang memprihatinkan. Mengenai proses pemulangan ini tidak dapat dipastikan apakah mereka dalam waktu dekat sudah dapat dipulangkan, mengingat dalam proses pemulangan ini ada beberapa proses yang harus mereka jalani, mulai dari proses pendataan, kemudian verifikasi, dan selanjutnya akan memanggil Kedutaan Besar Bangladesh khususnya. Dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, proses verifikasi ini pun membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 bulan. Hal ini juga dalam upaya untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang lagi, dan dari penyalur tenaga kerja pun akan diproses secara hukum yang berlaku. Sementara untuk pengungsi Myanmar belum dapat dipastikan pula bagaimana nasib mereka selanjutnya dan berapa lama mereka akan bertahan di pengungsian Braspati, Medan, Sumatera Utara. Yohana. Ya, baik, kita langsung ke Andika, ada di Aceh Timur. Andika, para pengungsi terus belajar bahasa untuk dapat berkomunikasi dengan banyak pihak di sana. Bagaimana perkembangan hingga saat ini? Yohana, hingga saat ini kondisi para pengungsi ini masih dalam kondisi normal, dan jika kita melihat aktivitas mereka juga sudah mulai memiliki rutinitas yang sama. Dan seperti kita lihat saat ini saat ini saya berada di salah satu tempat penampungan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, dan ini adalah camp yang digunakan oleh para imigran asal Bangladesh, dan di sini ada sebanyak 52 orang, dan saat ini mereka masih menunggu giliran untuk sarapan pagi. Dan di sini kita bisa melihat, Yohana, alas yang dijadikan sebagai tempat tidur mereka ini terdiri dari papan, dan ini disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk menghindari agar mereka tidak langsung bersentuhan dengan lantai, dan ini membuat mereka bisa menjadi lebih nyaman berada di camp yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur ini. Namun ada satu aktivitas menarik, Yohana, memang pada sore hari para imigran ini, khususnya imigran dan pencari suaka yang ada di Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa, kami memantau ada rutinitas menarik, yakni mengajarkan para imigran dan pencari suaka untuk belajar bahasa Indonesia. Dan ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi antara para pencari suaka dengan para relawan yang ada di sana. Dan ada beberapa pola yang diajarkan kepada mereka. Yang pertama itu belajar membaca ataupun menghitung, kemudian belajar bernyanyi, dan juga belajar dengan cara-cara yang menarik lainnya, seperti misalnya tebak gambar dan lain sebagainya. Dan pada saat kegiatan ini dilakukan, antusias para pencari suaka dan imigran yang ada di Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa ini cukup antusias. Mereka cukup antusias dan mereka mengikuti seluruh instruksi yang diberikan oleh para relawan yang ada di posko pengungsian ini. Dan memang tidak ada target sampai kapan pelajaran ini akan terus diberikan kepada para pencari suaka dan imigran di sana, karena memang belum diketahui sampai kapan mereka akan ditampung di sana. Namun selama mereka masih ditampung di Pelabuhan Kuala Langsa ini, para relawan ini akan secara maksimal akan mengajarkan bahasa Indonesia kepada para pencari suaka dan imigran yang ada di sini.
tujuannya agar apapun kebutuhan yang diperlukan oleh para pencari suaka ini, mereka bisa langsung mengkomunikasikannya kepada relawan tanpa ada kendala apapun. Karena selama ini yang digunakan oleh para relawan dan imigran ini hanya bahasa nonverbal atau bahasa isyarat yang digunakan untuk mempermudah komunikasi antara dua pihak ini. Yohana. Andika Bakti dari Aceh Timur dan sebelumnya ada Marini Sayuti melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Sudah sepekan para pengungsi Rohingya berada di pengungsian Braspati, Medan, Sumatera Utara. Pihak imigrasi terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan institusi internasional. Sementara di Aceh Timur, para pencari suaka mulai diajarkan bahasa Indonesia untuk mempermudah proses komunikasi. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Marini Sayuti dari Medan, Sumatera Utara dan juga ada Andika Bakti dari Aceh Timur. Kita ke Marini terlebih dahulu. Marini, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan proses pemulangan pengungsi yang ada di sana saat ini? Terkait proses pemulangan pengungsi, khususnya asal Bangladesh yang saat ini berada di Braspati, Medan, pihak imigrasi dan IOM sudah bekerjasama dengan pihak Kedutaan Besar Bangladesh untuk melakukan pendataan dan memverifikasi data mereka, termasuk mencari tahu latar belakang 53 pengungsi Bangladesh di sini. 53 pengungsi asal Bangladesh pun sudah memberikan data mereka melalui form yang telah dibagikan oleh pihak imigrasi Medan, Sumatera Utara. Dan dari pantauan kami, para pengungsi ini memang mengakui bahwa mereka berlayar dari Bangladesh melalui Selat Malaka dengan tujuan ke Malaysia untuk bekerja. Namun saat di tengah laut mereka terpisah oleh penyalur tenaga kerja yang diduga sengaja menelantarkan mereka di tengah laut. Sehingga pada Jumat 2 pekan lalu, para pengungsi ini selama 3 bulan berlayar akhirnya terdampar di perairan Selat Malaka yang kemudian ditemukan oleh nelayan di Kabupaten Pangkalan, di Kabupaten Yohana. Ya, baik, kita langsung ke Andika, ada di Aceh Timur. Andika, para pengungsi terus belajar bahasa untuk dapat berkomunikasi dengan banyak pihak di sana. Bagaimana perkembangan hingga saat ini? Yohana, hingga saat ini kondisi para pengungsi ini masih dalam kondisi normal dan jika kita melihat aktivitas mereka juga sudah mulai memiliki rutinitas yang sama. Dan seperti kita lihat saat ini saat ini saya berada di salah satu tempat penampungan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, dan ini adalah camp yang digunakan oleh para imigran asal Bangladesh, dan di sini ada sebanyak 52 orang dan saat ini mereka masih Langkat, Sumatera Utara dengan kondisi yang memprihatinkan. Mengenai proses pemulangan ini tidak dapat dipastikan apakah mereka dalam waktu dekat sudah dapat dipulangkan, mengingat dalam proses pemulangan ini ada beberapa proses yang harus mereka jalani, mulai dari proses pendataan, kemudian verifikasi, dan selanjutnya akan memanggil Kedutaan Besar Bangladesh khususnya. Dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, proses verifikasi ini pun membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 bulan. Hal ini juga dalam upaya untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang lagi, dan dari penyalur tenaga kerja pun akan diproses secara hukum yang berlaku. Sementara untuk pengungsi Myanmar belum dapat dipastikan pula bagaimana nasib mereka selanjutnya dan berapa lama mereka akan bertahan di pengungsian Braspati, Medan, Sumatera Utara. Menunggu giliran untuk sarapan pagi. Dan di sini kita bisa melihat, Yohana, alas yang dijadikan sebagai tempat tidur mereka ini terdiri dari papan, dan ini disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk menghindari agar mereka tidak langsung bersentuhan dengan lantai, dan ini membuat mereka bisa menjadi lebih nyaman berada di camp yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur ini. Namun ada satu aktivitas menarik, Yohana, memang pada sore hari para imigran ini, khususnya imigran dan pencari suaka yang ada di Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa, kami memantau ada rutinitas menarik, yakni mengajarkan para imigran dan pencari suaka untuk belajar bahasa Indonesia. Dan ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi antara